Kemudian ada yang kelima, yaitu pendekatan bukan nomor 4 dulu. 4 pendekatan berbasis tradisi. Nah, kalau berbicara tentang tradisi, mungkin kita akan apa ya, lebih kepada living Quran gitu ya. Kalau tidak living Quran ya bisa ayat yang kemudian bagaimana ayat itu turun ke tradisi. Jadi gini, living itu ada 2, dari ayat ke tradisi atau dari tradisi ke ayat. Nah, kalau semisal dari tradisi ke ayat, ya kita melihat, tradisi itu bagaimana ketika kita gunakan ayat untuk memahaminya. Misalnya kalau biasanya saya mengasih contohnya itu tentang saparan gitu ya. Saparan di suatu wilayah di mana mereka kalau kita tanya pasti jawabannya adalah semakin banyak orang yang datang ke rumahnya, maka semakin banyak juga berkah yang mereka dapatkan. Nah, dari itu bisa kita lihat bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Quran ketika kita mau bersedekah, ya kan? Bersedekah kepada siapapun, bersedekah kepada orang-orang, maka Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat atau pahalanya itu berkali lipat. Jadi jangan takut ketika kita akan bersedekah, gitu. Kemudian yang kelima ada pendekatan kontekstual. Bagaimana pendekatan kontekstual itu? Kalau sekarang itu kita banyak membaca atau banyak meneliti tentang segala sesuatu itu harus melihat konteksnya gitu ya. Jadi ketika kita di Indonesia, maka hasil tafsir, hasil penafsiran kita itu ya penafsiran yang menjawab atau apa ya, ya benar yang menjawab permasalahan atau problematika yang ada di Indonesia. Ketika kita hidup di Arab, ya problematika di Arab itu apa? Itu dijawab dengan para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya yang kemarin tenar sekali itu ya, ada Al-Maidah ayat 51. Ketika kita melihat, kalau kita melihat dari linguistiknya dulu nih, misalnya aulia, apakah aulia itu adalah pemimpin, ataukah aulia itu bisa teman gitu ya, bisa teman dekat. Nah, itu bisa kita lihat dari bahasanya dulu. Aulia itu asalnya kata apa ya? Wali, apa walia, aulia, walaya gitu kan. Nah, kemudian kita melihat konteks di Indonesia. Kalau kita melihat konteks di Indonesia yang pertama lebih mempunyai banyak agama, multikultural gitu kan. Kemudian kita sangat-sangat apa ya, menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, bagaimana kita memahami ayat Al-Maidah ayat 51 tersebut di konteks Indonesia. Jadi kita tidak harus ketika menafsirkan ayat itu kita melihatnya di konteks Indonesia, tidak harus melihat di konteks Arab. Yang kita harapkan adalah menghasilkan tafsir keindonesiaan, bukan ke Arab-Araban. Misalnya kalau untuk pakaian ya, apakah pakaian di Indonesia ketika kita membahas tentang pakaian, di Indonesia kan pakaiannya biasa gitu ya, maksudnya ya berkerudung ya ala kadarnya, kemudian kalau pakai baju ya ketika kita mau ke sawah pasti berbeda dengan ketika kita mau ke masjid, atau ketika kita mau ke masjid pasti berbeda dengan ketika kita mau pergi kuliah kan kayak gitu. Nah, bukan berarti kita kemudian harus berjubah, kita mau kuliah pakai jubah. Nah, kemudian mau ke masjid juga pakai jubah. Loh, saya kan orang Islam itu harusnya kan kalau pakai baju itu ya pakai jubah kayak gitu. Nah, tapi kita harus melihat konteks di mana kita hidup, di mana konteks di mana kita sekarang ini. Kita tidak harus mengikuti ala-ala Arab, tapi yang kita ikuti malah konteks di mana sekarang kita berada. Misalnya di Indonesia dengan pakaian yang sewajarnya itu seperti ini, misalnya berkerudung ya udah kayak ginilah gitu. Kemudian berbaju ya ala kadarnya lah, kalau menutup aurat ya seperti itulah. Nah, etika-etika itu akan berbeda ketika kita berada di konteks yang berbeda juga. Jangan kemudian karena orang Arab itu menggunakan apa namanya jubah, kemudian menggunakan mungkin apa janggut gitu ya. Nah, itu bisa kita melihat konteks di Indonesia itu bagaimana gitu. Jadi ada pendekatan dalam penelitian itu, ada pendekatan linguistik atau bahasa seperti tadi ya.
Kita misalnya aulia tadi kita harus cari dulu apa sebetulnya aulia ya. Apakah pemimpin atau teman ataukah yang lain. Nah, kita juga harus melihat asbab nuzul ketika ayat itu turun tuh ada apa sih sebetulnya? Cerita ketika itu ada asbab nuzul mikro dan makronya itu bagaimana. Jadi jangan kemudian kita tiba-tiba mengambil apa ya? Mengambil satu langkah apalagi hanya menerjemahkan saja atau tafsir yang hanya satu langkah, ya udah menurut saya aulia itu pemimpin. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang bisa membahas tentang ayat tersebut. Nah, setelah pendekatan kita ke analisis. Bagaimana kita menganalisis sebuah penelitian tafsir? Di sini ada 6 ya. Yang pertama ada analisis deskriptif. Ini analisis yang sangat biasa banyak digunakan oleh para peneliti, yaitu pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud oleh satu teks tafsir. Jadi penelitian deskriptif ya udah ngejelasin aja gitu. Jadi banyak sekali ketika teman-teman nanti nyari baik itu berupa jurnal atau tulisan-tulisan yang lain, di situ mereka menuliskan bahwa analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini yaitu analisis yang mana penulisan tentang tafsir itu dijelaskan saja apa yang dimaksud dari tafsir tersebut. Kemudian yang kedua ada analisis explanatory atau penjelasan atau penjelas ya, yaitu analisis yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan. Nah, kalau yang analisis deskriptif itu hanya mendeskripsikan, jadi misalnya mendeskripsikan sebuah barang ya, misalnya buku. Jadi yang dideskripsikan hanya buku itu berwarna biru misalnya. Terdiri dari 15 halaman misalnya. Nah, kemudian akan dijelaskan dengan menggunakan analisis penjelas yang lebih memaparkan kandungan atau makna dari teks tafsir tersebut. Kalau deskriptif itu hanya menjelaskan ya udah aulia itu pemimpin di mana tidak boleh memimpin kecuali orang muslim gitu kan misalnya. Nah, kemudian untuk analisis penjelasnya lebih kepada kandungan atau makna teks tafsir tersebut. Jadi sebetulnya orang yang menafsirkan aulia sebagai pemimpin itu sebenarnya maknanya apa sih gitu. Sebenarnya kandungannya itu apa sih? Misalnya kalau tadi buku yang berwarna biru, sebetulnya kenapa sih harus biru misalnya? Gitu ya. Jadi ada yang dicari yaitu kandungan atau makna dari teks tafsir tersebut. Nah, kemudian ada analisis komparatif. Nah, ini biasa digunakan oleh teman-teman yang ingin menjelaskan misalnya satu tema kemudian dikomparasikan atau bandingkan gitu ya. Nah, di sini upaya memberikan keterangan dengan membandingkan satu data tafsir dengan data tafsir yang lain. Ini banyak sekali ini menjadi bisa menjadi kebiasaan penelitian untuk anak-anak ya AT Salatiga. Ini masih banyak sekali yang menggunakan analisis komparatif. Misalnya pembacaan Quran surah atau menafsirkan ulang Quran surat Al-Maidah ayat 51 perspektif biasanya gitu ya, perspektif misalnya Hamka dan Quraisy Shihab. Kenapa memilih Hamka dan Quraisy Shihab? Karena beliau berdua ini sama-sama orang Indonesia, kemudian sama-sama mempunyai tafsir 30 juz misalnya. Tapi konteks yang dihadapi Hamka dengan konteks yang dihadapi oleh Prof. Quraisy itu berbeda meskipun keduanya adalah sama-sama orang Indonesia, tapi konteks yang dihadapi atau masyarakat yang dihadapi itu berbeda. Nah, apakah kemudian karena konteks masyarakat yang dihadapi berbeda, apakah ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 51 itu mereka berdua mempunyai perbedaan? Ataukah sama-sama juga menjelaskan aulia itu adalah pemimpin? Nah, itu bisa teman-teman dengan menggunakan analisis komparatif ini. Ini banyak sekali yang sudah melakukan penelitian dengan menggunakan analisis komparatif ini dan sangat menjadi menjadi kesukaan gitu ya bagi teman-teman yang menggunakan tema-tema dalam penelitian tafsir gitu.
Ini banyak sekali kalau teman-teman mau coba cari yang analisis komparatif, ini banyak sekali. Misalnya kata apa dalam Al-Quran, perspektif siapa dan siapa, itu banyak sekali. Nah, kemudian yang ketiga, analisis dengan perspektif teori sosiologi pengetahuan. Di sini mengakui adanya pengaruh nilai-nilai sosial terhadap semua persepsi tentang realitas. Nah, misalnya ilmu-ilmu sosial itu kan banyak sekali. Yang tadi sudah saya coba singgung, ada psikologi, ada sosiologi, kemudian ada ilmu ekonomi. Nah, misalnya kita mau ngebahas jilbab lagi, misalnya ya. Tadi kalau jilbab udah banyak sekali yang nulis. Nah, salah satunya saya tadi menggunakan makna kumahza misalnya. Nah, teman-teman ada yang penasaran ketika jilbab ini menggunakan pendekatan teori psikologi misalnya. Apakah orang yang berjilbab itu psikologinya, secara psikologi ketika kita meneliti tentang psikologinya, apakah lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berjilbab atau sebaliknya? Nah, itu bisa menggunakan analisis perspektif teori sosiologi pengetahuan. Jadi teori-teori sosial yang bisa mendukung penelitian teman-teman, penelitian tafsir teman-teman. Kemudian mungkin ada ilmu ekonomi, jilbab tapi dibahas dengan ilmu ekonomi. Misalnya sekarang kan lagi tren tuh, lagi tren hijrah gitu ya. Hijrah di mana mempengaruhi atau berpengaruh pada model-model jilbab ya. Sekarang ada model jilbab apa? Banyak sekali ya. Jadi apakah jilbab itu kalau kita lihat secara ilmu ekonominya itu bagaimana gitu? Apakah penggunaan jilbab yang semakin banyak mempengaruhi secara ekonomi, misalnya si penjual, ataukah si pengguna, ataukah si pembuatnya. Nah, itu bisa. Jadi jilbab, misalnya kita dari satu tema jilbab, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda-beda. Nah, dari pendekatan yang berbeda itu, maka kita akan menghasilkan sebuah penemuan yang berbeda juga. Jadi sebetulnya meskipun kita saya itu bingung Bu mau neliti apa lagi, kayaknya semuanya sudah diteliti. Nah, padahal pasti masih ada salah satu salah satu titik yang mana di situ belum dibahas oleh siapapun. Nah, itu bisa kita lihat dengan analisis dan pendekatan yang kita gunakan untuk sebuah penelitian gitu. Kemudian analisis dengan perspektif teori hermeneutik modern misalnya. Oke. Analisis perspektif teori hermeneutik modern. Mungkin ini untuk yang semester teman-teman semester 6 ya, semester 6, semester 8 sudah bertemu dengan hermeneutik. Untuk yang semester 2 belum pernah bertemu mungkin dengan hermeneutika, tapi yang pasti nanti akan bertemu. Nah, di sini ada analisis yang menggunakan perspektif teori hermeneutika modern. Nah, ini menghubungkan teori interpretatif atau teori penafsiran dari seorang mufasir dengan teori hermeneutika barat. Ini banyak sekali pro dan kontra ya dalam menggunakan hermeneutik. Tapi ketika nanti kita belajar, kita pasti tahu di mana sebetulnya apa sih sebetulnya yang tidak banyak orang yang tidak setuju adanya hermeneutik digunakan untuk membaca Al-Qur'an, membaca teks gitu, membaca teks Al-Qur'an. Karena memang teori hermeneutik ini lahir di barat ya. Kemudian dulunya digunakan untuk membaca Alkitab. Nah, sekarang teori hermeneutik ini sudah digunakan oleh beberapa banyak akademis, bukan akademis juga sih, ya akademis lah, si peneliti gitu, si peneliti untuk membaca penelitiannya. Yang kelima, 6, ada analisis filosofi. Nah, ini kita melihatnya dari segi filsafatnya, bagaimana Al-Quran, teks Al-Quran dilihat dari segi filsafatnya, dari filosofinya, dari ilmu kalamnya, gitu ya, bagaimana. Oke. Kemudian yang selanjutnya ketujuh, banyak sekali ya ternyata analisis-analisis yang bisa kita gunakan untuk membaca teks Al-Quran yang akan kita teliti. Kemudian ada yang ketujuh, analisis perspektif feminis. Nah, ini banyak sekali yang masih banyak digandrungi oleh para perempuan.
Meskipun harapan kami pun, harapan orang-orang perempuan itu laki-laki juga tertarik untuk membahas tentang perspektif feminis. Di mana dalam perspektif ini penafsiran, yaitu mendeskripsikan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan relasi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya itu ada Adam dan Hawa, kemudian ada Nabi Yusuf dan Sulaiha gitu ya. Dan banyak lagi analisis perspektif feminis, banyak lagi ayat-ayat yang butuh kita bahas ya dengan menggunakan perspektif feminis. Loh Bu, feminis itu kan dari barat juga gitu ya. Biasanya karena hermeneutik itu juga diharam-haramkan karena dari barat, kemudian feminis juga diharam-haramkan karena dari barat. Kita jangan melihat dari baratnya, tapi bagaimana ketika kita menggunakan perspektif itu atau analisis itu, kita bisa menghasilkan sebuah tafsir atau pembacaan teks itu yang lebih bisa dibilang lebih equal, lebih setara dibandingkan dengan pembacaan yang hanya menggunakan ilmu agama ini misalnya, kayak gitu ya. Nah, jadi misalnya ayat-ayat tentang Nabi Adam dan Hawa, kalau kita biasanya membaca di berbagai literatur tafsir ya, bacaan Adam dan Hawa itu pasti Hawa terbentuk atau dari tulang Adam gitu ya. Kemudian kalau dari Nabi Yusuf dan Zulaiha itu pasti Zulaiha itu sebagai penggoda bagi Nabi Yusuf gitu ya. Nah, kalau kita melihat, kita menggunakan perspektif feminis misalnya, ada di situ gender, ada feminis, ada seksualitas, kita bisa menggunakannya dalam semisal membaca Nabi Yusuf dan Zulaiha. Apakah benar ketika Zulaiha mengajak atau menggoda Nabi Yusuf benar-benar tidak tergoda? Apakah secara seksualitas itu hanya perempuan yang punya seksualitas? Misalnya kayak gitu. Itu bisa teman-teman teliti. Kemudian apakah Nabi Yusuf misalnya. Nah, sekarang yang lagi ngetren nih, apakah pelakor ya yang lagi ngetren beberapa waktu yang lalu, yang perempuan perebut laki orang gitu ya, pelakor. Apakah pelakor itu murni sebagai kesalahan dari seorang perempuan tanpa adanya kesalahan dari laki-laki juga, kayak gitu kan? Nah, itu bisa teman-teman teliti dengan perspektif feminis. Karena kita dari feminis itu kita melihatnya bahwa sebetulnya ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai relasi antara laki-laki dan perempuan. Misalnya lagi yang biasa banget dibahas ya, ada An-Nisa ayat 34 ya kalau tidak salah, yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, apakah kemudian si ar-rijal dari situ laki-laki, qawwamun itu menjadi seorang pemimpin, An-Nisa itu seorang perempuan? Apakah di konteks manapun misalnya, apakah sampai kapanpun bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Padahal sekarang banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, terus laki-lakinya bekerja di rumah, atau malah kebalik gitu ya, dunia terbalik. Apa kemudian nanti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Padahal di situ kalau kita lihat selanjutnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu gitu kan. Wa bima anfaqu itu kan menafkahkan. Apakah kemudian yang ketika di suatu rumah tangga, di sebuah rumah tangga di situ si pencari nafkah adalah si perempuan. Kemudian ar-rijalu aqwamuna 'alan nisa, apakah laki-laki masih menjadi pemimpin perempuan kalau standarnya adalah nafkah gitu. Karena sekarang banyak sekali perempuan yang juga mencari kerja, perempuan juga kerja gitu maksudnya. Jadi wanita karir gitu kan. Nah, ini yang perlu pembacaan ulang ya dalam perspektif feminis antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sangat perlu sekali ada pembacaan keberlanjutan gitu. Misalnya lagi apa ya? Banyak ya yang ar-rijalu. Misalnya lagi warisan nih. 2:1 antara laki-laki dan perempuan ya kan? 2:1 gitu ya. 1:2 gitu. Nah, apakah kemudian kalau kita melihat laki-laki yang lebih, misal laki-laki dalam sebuah keluarga itu di sekolahnya sampai tinggi ya, sekolah tinggi, si perempuan cuma ada di rumah,
kemudian di akhirnya orang tua itu ikut atau hidupnya bersama si perempuan gitu kan. Apakah juga warisan yang seperti itu masih berlaku atau kita melihatnya secara setara? Kita melihatnya secara adil. Nah, keadilan-keadilan seperti ini yang diharapkan oleh para feminis atau juga para perempuan. Nah, kemudian apakah feminis itu harus perempuan? Oh, saya rasa tidak, ya. Dari keterangan, banyak keterangan misalnya Bu Alim, Prof. Alimatul Qibtiyah itu juga menjelaskan bahwa feminis itu bukan hanya perempuan, gara-gara feminis itu kemudian perempuan yang diberikan apa ya, tanggung jawab untuk memikirkan perempuan itu sendiri. Enggak, feminis itu laki-laki juga boleh gitu kan. Laki-laki yang mana mereka mempunyai kesadaran tentang kebutuhan perempuan. Nah, itu bisa dibilang feminis dan mereka mempunyai gerakan misalnya merubah merubah budaya patriarki yang sampai sekarang masih ada ini kepada budaya yang equality atau yang setara gitu. Tapi memang ya semuanya itu butuh proses dan yang pasti tidak mudah gitu ya. Nah, itu untuk analisis tentang feminis. Jadi ya ayat-ayat yang tentang laki-laki dan perempuan itu bagaimana ketika melihatnya dengan kacamata atau dengan perspektif feminis. Maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya si ayat tersebut bukan akan menjatuhkan perempuan, tapi kita harus melihat ketika itu Arab bagaimana ya secara historisnya bagaimana keadaan Arab. Nah, kemudian kita teliti dan kita menggunakan analisis perspektif feminis. Setelah peranalisis feminis, kita akan ke analisis kritis, ya, yaitu di mana suatu analisis yang berisi kritikan terhadap penafsiran atau metodologi seorang mufasir. Ini memang lebih sulit dibandingkan yang lain, karena kita semisal mau menggunakan analisis kritis ini, kita juga harus punya penemuan yang bisa menyanggah menyanggah dari penemuan mufasir terdahulu. Nah, analisis ini merupakan analisis level tertinggi dalam sebuah penelitian literatur. Nah, harus mempunyai metodologis untuk melakukan kritis. Jadi, semisal kita mengkritik metode misalnya mufasir terdahulu, kita bisa mengkritik metode Abdullah Said misalnya, atau kita mengkritik metode Fazlur Rahman, atau kita mengkritik metode Farid Esak gitu ya, dari banyak metode-metode tafsir yang dihasilkan oleh para ilmuwan tersebut. Kemudian ketika kita akan menganalisis dengan menganalisis kritis, kita harus mempunyai metodologi yang digunakan untuk mengkritisi dari metode-metode yang sudah ada terdahulu gitu. Baik itu berbentuk intern atau internal dan ekstern atau eksternal gitu ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan. Jadi ada banyak pendekatan, kemudian ada juga banyak analisis yang bisa kita gunakan. Maka dari itu nggak usah ketika teman-teman sudah punya tema, ya, kemudian sudah kajian pustaka juga. Nah, kita bisa memilih, meskipun tema itu sudah banyak dibahas, kita masih bisa membahas dengan pendekatan-pendekatan lain. Misalnya tadi ya, jilbab saja bisa digunakan banyak pendekatan. Bisa psikologi bisa, sosiologi bisa, kemudian ekonomi pun bisa gitu ya. Nah, itu dari satu tema saja bisa menggunakan banyak analisis, bisa menggunakan banyak pendekatan, yang mana kita akan menemukan sesuatu yang baru dengan pendekatan yang berbeda tersebut atau pendekatan yang baru tersebut. Nah, kalau teman-teman mau baca yang saya jelaskan, ya mungkin kalau masih bingung, apa sih maksudnya Ibu, saya belum terlalu paham, itu bisa langsung saja cek di Google Scholar, itu ada tulisan Pak Syahirwan Samsudin di jurnal Suhuf, yang judulnya Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Tafsir gitu. Jadi banyak sekali. Karena kita semakin banyak juga ya orang yang tertarik untuk meneliti tafsir.
Nah, dari situ karena sudah ada pendekatan dan analisis yang berbeda-beda, maka kita bisa menggunakannya untuk menemukan sesuatu yang baru, gitu. Kayak yang tadi di tulisan saya yang sudah saya jelaskan, jadi ketika kita akan menulis jurnal, nah kayak gitu ya. Jadi apa jalannya ke tulisan? Yang pertama kita mencari tema apa yang akan kita tulis, kemudian misalnya kita belum punya pendekatan, Bu, saya sudah punya tema. Nah, tema itu kamu tulis, misalnya tema tentang apa gitu ya. Nah, yang saya ingin teliti itu tentang jilbab misalnya tadi. Belum punya pendekatan. Nah, kira-kira jilbab itu bagusnya pakai pendekatan apa ya? Kita coba apa ya? Kita coba belajar pendekatan-pendekatan, mungkin itu dari bisa hermeneutika, bisa seperti itu ya metode-metode, ada makna kumaza, mungkin ada tafsir Makosidi juga, kemudian ada pendekatan feminis juga. Nah, bagaimana ketika jilbab itu dibaca dengan menggunakan pendekatan feminis misalnya? Kenapa kalau menutup aurat ya wajib bagi perempuan saja? Apakah gini, bukan. Apakah menutup aurat itu wajib bagi perempuan saja, sedangkan laki-laki tidak berkewajiban menutup aurat misalnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa teman-teman jadikan sebagai apa landasan ya, landasan untuk melakukan penelitian. Gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo silahkan sambil mengisi absensi ya. Ini ada absensi hari ini, silahkan diisi. Terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Ada 43 peserta yang sampai akhir. Karena sebetulnya semakin ke sini yang dibahas itu semakin apa ya? memberikan gambaran ke teman-teman, memberikan bantuan untuk teman-teman nantinya ketika akan menulis penelitian tentang tafsir. Dari pertama kita sudah bagaimana cara menulis produktif gitu ya, kemudian menulis ala jurnal, kemudian ada tema-tema. Nah, kalau kita mengikuti terus bakal sampai hari ini pasti sudah ada 1 atau 2 tema yang sudah nyantol yang ingin ditulis gitu ya. Yang ketiga ada teknik parafrase ya kemarin, kemudian yang sekarang ini ada yang kelima ini ada di pendekatan. Jadi kalau kita misalnya sudah terlalu banyak tema yang dijelaskan, bagaimana kita mencari keunikan atau bagaimana kita mencari perbedaan dengan yang lain, maka kita bisa menggunakan pendekatan yang berbeda, kemudian menggunakan analisis yang berbeda juga. Gitu. Oke. Adakah yang bertanya bisa lewat chat? Atau sudah paham semua atau semakin bingung? Saya juga tidak tahu. Misalnya semakin bingung bisa ditanyakan di forum ini, tapi malu nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita bisa sharing saja. Misalnya yang sudah punya tema tapi masih bingung untuk pendekatannya atau masih bingung untuk analisisnya, bisa teman-teman tanyakan langsung. Oke, ada nggak nih yang mau nanya? Untuk teman-teman yang semester 6 ini kita belajar di ilmu sosial. Nah, itu salah satunya yaitu pendekatan maupun analisis yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan teman-teman untuk membaca atau membahas tentang membaca Al-Qur'an gitu ya, membahas tentang Al-Qur'an menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita pelajari, gitu ya. Ini seriously tidak ada yang mau bertanya? Oke, pokoknya dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang ini, saya harap teman-teman setidaknya sudah punya bayangan ya atau sudah punya apa ya tema yang ingin ditulis ya karena kemarin kita sudah membahas tema yang banyak itu kita bisa meneliti baik itu dari meaningnya atau apa namanya maksudnya kemudian dari fiturnya ya ada ilmu rosem ada kiroat gitu ya atau meaningnya mungkin kata aulia dalam Al-Quran nah perspektif siapa yang hari ini kita itu sebetulnya belajar tentang perspektif jadi kita belajar tentang
analisis dan pendekatan yang biasanya kalau kita tulis di dalam tulisan itu, misalnya kata Aulia dalam perspektif siapa. Nah, itu salah satu dari pendekatan atau analisis yang bisa kita gunakan untuk menganalisa teks-teks Al-Quran. Misalnya lagi Bu, saya tuh suka dengan pembahasan tentang perempuan misalnya. Tapi saya nggak mau menggunakan pendekatan feminis karena itu terlalu perempuan sekali. Boleh saja dengan pendekatan yang lain, misalnya tadi ada makna kumahzanya Syahiron Samsudin, mungkin ada kiroah mubadalahnya dari Bapak Abdul Qadir ya, kemudian ada kiroah makosidiyahnya dari Bapak Abdul Mustaqim gitu. Jadi banyak yang bisa kita yang bisa kita pelajari. Misalnya apakah kemudian pembahasan tentang perempuan itu selalu perempuan yang membahasnya? Oh tidak. Jadi misalnya kita bahas poligami lagi nih. Poligami itu juga dibahas oleh para mufasir atau para mufasir laki-laki juga. Ada Fazlur Rahman juga membahas tentang poligami. Ada Nasr Hamid Abdul Zaid itu juga membahas tentang poligami. Jadi tidak kemudian semuanya yang membahas tentang perempuan adalah perempuan itu sendiri, tidak. Malah kami berharap sebagai seorang perempuan sangat berharap laki-laki juga ikut andil dalam menciptakan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Dari 10.45 sampai 11.45 udah cukup kayaknya 1 jam saya ngomong di depan teman-teman. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka dari itu cukup sekian saja ya. Kalau nanti tidak ada yang bertanya, saya kira sudah paham semuanya. Misalnya nanti ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusi di lain waktu, di lain media ya, bisa. Jadi jangan takut untuk tidak bisa meneliti, karena Al-Quran itu banyak sekali yang bisa kita teliti, tema-temanya juga banyak, pendekatan-pendekatan dan alat analisisnya juga sangat banyak sekali, dan yang pasti bisa kita bisa kita tulis, semuanya bisa kita tulis gitu. Bu, tapi saya aja tema masih bingung. Ya, semua penulis kemungkinan juga mempunyai kesulitan ketika belum menemukan tema. Jadi bagaimana kita biar cepat atau biar tema itu tidak akan kehabisan, maka kita bisa sering-sering membaca. Ketika kita sudah banyak membaca, maka ada di situ sesuatu yang membuat mengganjal. Nah, keganjalan itulah yang bisa kita jadikan untuk sebuah tulisan. Gitu ya. Untuk teman-teman semuanya, nanti di akhir training kepenulisan ini kami berharap semua teman-teman itu punya hasil dari tulisan ya. Kita berharapnya berbentuk jurnal. Jadi nanti seperti tadi ada judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada pembahasan. Di pembahasan itu ada latar belakang masalah, kenapa kita meneliti penelitian tersebut atau meneliti tema tersebut. Kemudian kita melakukan kajian pustaka, yaitu mencari tulisan-tulisan terdahulu, dan tulisan-tulisan terdahulu pun juga dituliskan di dalam paper kita, atau dalam artikel kita, atau dalam jurnal kita, untuk memperlihatkan bahwa tulisan kita itu berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Gitu ya. Jadi tulisan kita itu ada kebaharuannya loh. Misalnya tadi jilbab itu udah banyak sekali, oh ternyata kebaharuannya dengan pendekatan yang berbeda, maka kita akan menghasilkan atau menemukan sesuatu yang berbeda juga. Misalnya tadi jilbab bisa menggunakan ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi. Nah, itu lebih bagus lagi karena nanti akan beragam penemuan atau beragam pembacaan juga akan menghasilkan beragam penemuan. Misalnya dengan menggunakan ilmu ekonomi, apakah ada efek dari banyaknya perempuan yang semakin kesini kan semakin banyak yang menggunakan jilbab, apakah itu berefek kepada perekonomian, ataukah kalau semisal bisa berkorelasi atau berhubungan dengan ekonomi, maka pembuatan jilbab yang bermacam-macam itu lebih bagus ya karena bisa membantu secara perekonomian kayak gitu. Oke gitu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa insya Allah besok kita akan bertemu lagi ya di framework penulisan skripsi. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai skripsi, jangan jangan terlewatkan, harus ikut ya, biar tidak kesulitan atau kesusahan dalam mencari